Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 21 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengar dan membaca nasihat firman-Mu, kiranya menjadi sukacita, agar kami semua bertumbuh dalam iman. Kami serahkan perbaktian ini dalam tangan Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwo. Silakan Opa Hans. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi 21 November 2021 berjudul Iman Kita Berkembang Pesat. Ayat inti terdapat dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sangatlah penting bagi mereka yang percaya kebenaran untuk membuat kemajuan terus-menerus, tumbuh menjadi sosok pria dan wanita sempurna dalam Kristus Yesus. Tidak ada waktu untuk kemunduran dan ketidakpedulian. Masing-masing harus memiliki pengalaman hidup dalam perkara Allah. Berakarlah dalam dirimu, berakar dalam iman, sehingga setelah melakukan semua yang Anda bisa lakukan dengan keyakinan teguh kepada Tuhan yang sepanjang waktu menguji pekerjaan dan karakter setiap orang. Latihlah kekuatan Anda dalam hal-hal rohani sampai Anda menghargai dalamnya perihal firman Allah dan bergerak dari kekuatan ke kekuatan. Ada ribuan yang mengklaim memiliki terang kebenaran yang tidak mengambil langkah yang benar sebelumnya. Mereka tidak memiliki pengalaman hidup, tidak peduli dengan setiap keuntungan yang mereka miliki. Firman Tuhan menawarkan kebebasan rohani dan pencerahan bagi mereka yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Mereka yang menerima janji-janji Allah dan melakukannya dengan iman yang hidup akan memiliki terang surga dalam hidup mereka. Mereka akan minum dari sumber kehidupan dan membawa orang lain ke perairan yang telah menyegarkan jiwa mereka sendiri. Buah keraguan tidaklah diinginkan. Oh, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah kerusakan yang telah dibawa oleh si jahat. Kesalahan dan kepalsuan dan bidah memiliki penerimaan tinggi di hati manusia yang tertipu. Dari abad ke abad, musuh mengulangi eksperimennya dengan kesuksesan yang semakin besar. Karena terlepas dari catatan kehidupan yang menyedihkan, yang telah keluar dalam kegelapan, seperti ngengat terbang ke api, maka manusia bergegas masuk ke dalam tipu muslihat yang telah dia siapkan untuk menjebak mereka. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan iman yang tak tergoyahkan, dan firman-Nya adalah satu-satunya iman yang akan bertahan melalui bahaya di hari-hari terakhir. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pada saat ditanya apakah iman itu, umumnya umat Allah akan menjawab Ibrani 11 ayat 1 yang berkata,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Hal ini sudah benar tentunya, sebab ini adalah firman Tuhan. Namun tidak ada salahnya kita lihat penjelasan roh nubuat yang adalah kesaksian Yesus Kristus. Enya White menuliskan dalam Suara Hati Nurani halaman 62 paragraf 3 berkata, iman adalah mempercayai Allah, mempercayai Ia mengasihi kita dan paling mengetahui apapun untuk kebaikan kita. Jadi, gantinya dengan cara kita sendiri, iman itu menuntun kita memilih jalannya. Menggantikan kebodohan kita, iman menerima hikmatnya. Gantinya kelemahan kita, kekuatannya. Gantinya keberdosaan kita, kebenarannya. Kehidupan kita, diri kita sendiri sudah jadi miliknya. Iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkatnya. Sungguh suatu penjelasan tentang iman yang sangat menguatkan. Melihat penjelasan tentang iman ini, diri kita tidak ada artinya. Diri kita mati dan Allah yang hidup. Kita akan kembali ke kutipan ini nantinya agar lebih memahami maksudnya. Namun mari kita lanjutkan penjelasan tentang iman dari roh nubuat. Dalam Faith I Live By halaman 122 paragraf 4, roh nubuat berkata, iman bukanlah perasaan. Iman sejati sama sekali tidak bersekutu dengan praduga. Hanya dia yang memiliki iman sejati yang aman dari praduga, karena praduga adalah iman palsunya setan. Praduga itu sama dengan dugaan. Jadi, menduga-duga atau mengira-ngira bukanlah iman. Menduga atau mengira adalah perasaan, dan perasaan bukanlah iman. Untuk lebih jelasnya, roh nubuat menjelaskan dalam Faith I Live By halaman 122 paragraf 5. Berbunyi, iman menuntut janji-janji Allah dan menghasilkan buah dalam penurutan. Praduga juga mengklaim janji-janji itu, tetapi menggunakannya seperti yang dilakukan setan untuk memaafkan pelanggaran. Iman akan menuntun orang tua pertama kita untuk mempercayai kasih Allah dan mematuhi perintah-perintahnya. Dugaan membawa mereka untuk melanggar hukumnya, percaya bahwa kasih-Nya yang besar akan menyelamatkan mereka dari akibat dosa mereka. Ada banyak umat Allah yang mempunyai pemahaman praduga atau dugaan. Banyak yang menduga bahwa meski mereka terjatuh dalam dosa dan berulang-ulang terjatuh, Allah akan paham bahwa beginilah kondisinya, lalu memaafkan dan menyelamatkan. Ini berbahaya. Inilah tipuan setan kepada Adam dan Hawa. Setan berkata, kamu tidak akan mati, malah akan menjadi sama seperti Allah. Hal tersebut membuat manusia dapat menduga bahwa kalaupun sudah berbuat salah, Allah pasti mengerti dan tidak menghukum. Ini bukan iman, saudaraku dalam Tuhan. Hati-hati. Iman itu adalah menuntut janji Allah dan hasilkan buah dalam penurutan. Apakah maknanya? Roh nubuat menjelaskan dalam Fundamentals of Christian Education halaman 341 paragraf 3. Tinggal dalam iman berarti mengesampingkan perasaan dan keinginan egois, berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, menepati janji-janjinya, dan menerapkannya dalam segala kesempatan, percaya bahwa Allah akan mengerjakan rencana dan tujuannya sendiri di dalam hati dan hidup Anda. Inilah maknanya oleh iman menghasilkan buah oleh penurutan, yaitu bukan aku lagi yang hidup, bukan perasaan dan keinginanku lagi, tetapi perasaan dan keinginan Yesus, sebab Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Iman adalah bentuk penurutan kepada pekerjaan Allah dalam hidup kita dan dalam hati kita. Sekarang, bagaimana caranya untuk iman kita dapat bertumbuh? Mari kita kembali ke kutipan awal tadi, yang terdapat dalam Suara Hati Nurani halaman 62 paragraf 3. Yang pertama, iman itu dikatakan menuntun kita memilih jalannya, atau memilih jalan Allah. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan jalan Allah? Kita buka penjelasan Alkitab dalam Maliaki 3 ayat 1
yang berbunyi, "Lihat, aku mengutus utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam." Kemudian dalam Matius 11 ayat 10 dikatakan, "Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Siapakah utusan yang dimaksudkan? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Dan kita semua sudah tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah yang menyiapkan jalan bagi jalan Allah, yang adalah Yesus Kristus, anaknya Allah Bapa. Jadi jelas bahwa jalan Allah itu adalah Yesus Kristus. Kemudian yang kedua dikatakan, iman itu menerima hikmat-Nya, yaitu menerima hikmat Allah. Nah, siapakah hikmat Allah? 1 Korintus 1 ayat 24 berbunyi, "Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah." Hikmat Allah adalah Yesus Kristus, dan Yesus juga adalah kekuatan Allah. Karenanya ayat ini juga membantu kutipan tadi yang berkata, iman itu menggantikan kelemahan kita menjadi kekuatannya, yaitu kekuatan Allah. Kemudian dikatakan iman itu gantinya keberdosaan kita, kebenarannya. Nah, siapakah kebenaran? Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesuslah sang kebenaran itu, jelas. Dan yang terakhir dikatakan, iman itu menjadikan kita milik Allah. Iman mengakui kepemilikannya. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi milik Allah? Kita baca ayat-ayat berikut ini. Yang pertama dalam Roma 8 ayat 9 berbunyi, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Kemudian 1 Korintus 3 ayat 23 berbunyi, "Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah." Untuk menjadi milik Allah, kita pertama-tama harus menjadi milik Kristus terlebih dahulu. Dan setelah kita menjadi milik Kristus, maka melalui Yesus kita menjadi milik Allah. Bagaimana caranya untuk menjadi milik Yesus? Dengan memiliki rohnya, yaitu roh Kristus. Jadi saudaraku dalam Tuhan, penjelasan tentang iman dalam kutipan ini, semuanya tentang Yesus. Artinya, diri kita mati dan Yesus yang hidup di dalam kita. Sebab jalan Allah itu adalah Yesus, hikmat Allah itu adalah Yesus. Selanjutnya kekuatan Allah juga adalah Yesus, kebenaran Allah sudah pasti Yesus, dan untuk menjadi milik Allah adalah melalui dan di dalam Yesus. Karenanya, agar iman kita berkembang atau bertumbuh dengan pesat, yang kita perlukan adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Suara Hati Nurani halaman 62 paragraf 5 yang berbunyi, "Iman bertumbuh saat dilatih agar sesuai dengan firman Allah. Supaya memperkuat iman, kita harus sering berhubungan dengan firman-Nya." Siapakah firman Allah? Yesus Kristus. Benar bahwa firman Allah adalah Alkitab juga, tetapi kita tidak berhubungan dengan buku atau kertas dan tinta. Hubungan kita dengan Yesus. Karenanya saat dikatakan sering berhubungan dengan firman, artinya kita berhubungan dengan anak Allah tentunya. Karenanya jelas bahwa dalam Yesus iman kita dapat bertumbuh pesat, sebab iman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Galatia 3 ayat 24 dan 25 berkata, "Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun." Jadi jelas bahwa Kristus itu sama dengan iman, dan iman itu telah datang. Nah,
Apa pentingnya kita bertumbuh dalam iman? Sebab kita harus menjadi pria dan wanita yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Sempurna dalam hal apa? Sempurna dalam karakter. Dan bila kita memiliki karakter yang sempurna seperti Yesus, itulah yang melayakkan kita untuk menerima hidup yang kekal. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua bahwa untuk memiliki kesempurnaan karakter Kristus, kita membutuhkan Kristus tinggal dalam hati kita. Dan Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan pada pagi hari ini, yang menyatakan iman kami dapat berkembang dengan pesat hanya di dalam Yesus saja. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, berkuasalah ya Yesus, dan tolong iman kami bertumbuh dengan pesat, agar kami menjadi sempurna dalam karakter sebagaimana karakter-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.